Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Git. Apa itu Git? Git adalah salah satu sistem pengontrol versi atau versioning control system yang dikembangkan oleh Linus Torvalds. Di sini pengontrol versi digunakan untuk mencatat sebuah perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang atau dikerjakan sendiri. Nah, di sini Git mencatat setiap kali ada perubahan yang dilakukan oleh satu programmer di file mana, kapan, Git mencatat semua itu. Nah, pada tutorial kali ini kita langsung akan belajar cara instalasi Git-nya, kemudian cara konfigurasinya yang sederhana, kemudian cara pakainya yang sederhana yang umum digunakan. Baik, di sini saya menggunakan sistem Windows 10 untuk instalasi dan konfigurasi ataupun cara pakainya nanti. Baik, saya akan masuk ke Windows sistem saya. Nah, di sini sebelum melakukan instalasi Git, maka terlebih dahulu dibuka di sini, kita download dulu Git. Nah, di sini ada banyak versi OS X, ada versi Windows, ada versi Unix. Nah, kenapa saya selalu mencontohkan menggunakan Windows? Karena instalasi di Windows hanya bisa dilakukan dengan GUI system. Jadi kalau menggunakan OS X mungkin brew install Git selesai. Linux yang versi Ubuntu sudo apt-get install Git selesai. Nah, Windows mungkin nanti ada sedikit penyesuaian. Nah, di sini kita download sesuai dengan sistem kita. Akan ada di samping kanan, itu latest version dari Git-nya itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan file instalasi dari Git. Nah, di sini saya menggunakan Git versi 2.19 untuk sistem 64 bit. Baik, cara instalasinya adalah kita double klik seperti biasa, seperti menginstal aplikasi yang lain. Kemudian kita next. Ini adalah letak di mana file program atau aplikasi Git kita diinstal. Standarnya di program file, kemudian di folder Git. Kemudian ini adalah fitur-fitur yang ingin kita gunakan atau fitur-fitur yang ada di dalam Git. Di sini adalah pemilihan fiturnya, apa aja yang kita gunakan. Di sini saya memilih standarnya saja, tidak defaultnya, tidak melakukan perubahan apapun. Kemudian saya next. Kemudian ini adalah menu. Jadi nanti Git akan muncul di folder ini kalau kita tidak mencentang dan create start menu folder. Kemudian next. Nah, di sini ini adalah editor saat kita melakukan ada pengeditan di Git-nya itu, ketika ada konflik, ketika ada perubahan nama commit dan lain-lain.
Nah, di sini karena saya terbiasa menggunakan Vim, maka saya menggunakan Vim. Nah, di Windows ada banyak pilihan, ada Nano, ada Vim, ada Notepad++, ada Visual Studio. Itu saya menggunakan Vim, kemudian saya next. Nah, ini adalah setup path, atau kalau di Windows harus di setup ini di pathnya ini agar Git itu bisa dibuka melalui command prompt. Kita pilih yang standarnya, kemudian ini adalah konfigurasi untuk SSL. Nah, Git juga support SSL, di mana ketika kita mengupload public key kita ke salah satu vendor repository manager seperti GitHub, Bitbucket, atau GitLab, maka kita bisa nge-clone atau nge-push tanpa harus memasukkan username dan password. Kita pilih yang atas standar, kemudian next. Nah, di sini adalah style nge-handling Unicode yang dimiliki oleh Windows, dimana untuk Windows ada agak sedikit berbeda saat penggunaan escape karakter untuk enter. Jadi kalau di sini Git will convert LF to CRLF. Nah, di sini ketika melakukan clone atau nge-pull atau ngupdate repository kita atau nge-clone repository kita, maka di situ yang LF atau exit karakter untuk enter dari sistem repository itu di-convert oleh Git ke CRLF, di mana CRLF itu adalah standar enter di Windows. Kalau LF itu kalau tidak salah itu di Linux. Kemudian saat kita melakukan commit, maka di situ CRLF-nya akan di-convert menjadi LF. Kita pilih yang atas. Nah, di sini check out Windows style, commit Unix style, line ending. Ini kan line ending. Next. Kemudian ini adalah default dari jadi kalau di Windows itu diberikan bawaan terminalnya. Saya tidak merubah apapun, pakai min tty, kemudian next. Ini juga saya next aja, kemudian next aja dulu. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tulis dulu untuk mengurangi memori. Nah, seperti ini tampilannya saat kita selesai melakukan instalasi. Kemudian kita finish. Kita abaikan saja. Nah, kita akan cek apakah Git sudah terinstall pada komputer kita. Git status. Ya, di sini Git version. Nah, di sini ketika Git
ketika command line mengembalikan seperti ini, berarti Git sudah terinstall pada command line kita. Baik, itu tutorial untuk instalasi Git